Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Matarena dengan NIM A1D117013 dari ruang R001 semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar menurut Kunandar 2011-244. Sedangkan menurut Yulailawati, silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam pencapaian penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar menurut Triarto 2010.296. Menurut Triarto 2010.299, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama ada mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Yang ketiga, ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat, ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda tercapainya KD. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, ada menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Yang keenam, ada menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Yang ketujuh, ada menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran atau RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem nilai. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, kait rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Yang selanjutnya, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula silabus sangat bermanfaat untuk pengembangan sistem penilaian. Selanjutnya
isi silabus. Yang pertama ada identifikasi mata pelajaran. Yang kedua ada identifikasi sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga ada kompetensi inti. Yang keempat ada kompetensi dasar. Yang kelima ada tema. Yang keenam ada materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ada pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan ada penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Yang kesembilan ada alokasi waktu. Yang kesepuluh ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak atau elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang kedua ada relevan. Cangkupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga ada sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima ada cangkupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual atau kontekstual. Cangkupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan pengembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Dan yang terakhir ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup seluruh ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Demikianlah penjelasan saya mengenai silabus, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.